ba'da kamalil asri sinina. Salat. Salat. Ya, salat segeblak-geblak kita, ya, sebejat-bejat manusia, jangan pernah tinggalin salat. Ya, walaupun habis mabok salat, enggak apa-apa. Ya. Ya, walaupun habis BO salat, jangan tinggalin. Ya, walaupun habis narkoba segalanya salat. Ya, nanti itu narkoba, itu segala perbuatan sial semuanya hilang sendirinya tanpa rehabilitasi lagi. Salat. Salat wajib bagi siapa yang wajib salat? Ala kulli muslimin, kepada seluruh orang muslim, kepada seluruh orang Islam, baligin, yang udah balik. Pasti yang udah balik, pasti dia udah moncrot. Betul? Syaratnya balik buat laki-laki moncrot. Syaratnya balik buat perempuan apaan? Men. Ya. Alias keluar Batman dari lubangnya. men. Men, gitu. Syaratnya balik, yang pertama balik, yaitu syaratnya buat laki-laki, yaitu apa? Keluar. Sesuatu yang sangat legit. Ya, kelegitan itu keluarnya sementara. Legit keluarnya. Mimpi. Kalau belum nikah, dia mimpi. Tuh. Kalau udah nikah, tuh, dia nggak mimpi lagi. Misalnya, ya, ada orang laki-laki umur 9 tahun. Tuh. 9 tahun, udah nikah. Boleh gak? Boleh. Kenapa boleh? Kalau udah dia keluar. Keluar apa ya? Keluar sesuatu yang lezat. Paham? Boleh dia nikah. Itu dalam pandangan agama, tapi pemerintah nggak boleh. Kenapa? Dia aja belum bisa didik dirinya, gimana didik orang lah? Dia aja belum bisa mimpin dirinya, gimana mimpin orang lah? Tuh, paham ya? Tuh, syaratnya kalau dia keluar sesuatu yang sangat lezat, dia ngimpi, tahu-tahu nih basah. Ya, beda ngimpinya keluar mani, ya, ame keluar maji beda. Kalau keluar mani rasanya enak. Ya, baunya kayak putih telur. Warnanya agak susu. Ya, agak apa lagi? Putih susu. Tuh. Kalau dicampur nasi goreng rasanya nggak hilang-hilang. Itu namanya mantok bego. Itu namanya mantok. Tuh. Apa mantok? Mani yang keluar daripada laki-laki namanya mantok. Tuh. Kalau yang keluar dari perempuan namanya apaan? Mini. Mini yang keluar daripada perempuan namanya mini. Gitu. Kalau laki-laki namanya mantok, dari perempuan namanya mini. Tuh, bukan laki, mini yang keluar dari perempuan. Kalau laki-laki keluarnya mantok. Sesuatu yang nikmat dari keluar ya, sesuatu yang nikmat yang keluar daripada laki-laki namanya apa? Mantok. Keluar dari perempuan namanya mini. Tuh. Beda M, tuh kan? Beda nama, tapi beda nama, beda rasa, beda keluarnya. Ulangin. Jadi yang diwajibkan sholat seluruh muslim yang balik. Yang dia balik, yang sudah dewasa. Akilin. Punya akal. Akalnya sehat. Paham inti? Tuh. Natijahnya, intisarinya daripada semuanya, waksuhu dan sebaliknya. Kalau seorang balik, ya, dia sudah balik, berakal, dia nggak sholat, berarti orang tadi orang langit. Ini kan wajib sholat kepada seluruh muslim yang balik, yang berakal. Dengerin nih, ya, wajib sholat bagi seluruh muslim yang balik dan berakal, yang dia sudah dewasa, udah keluar mani segalanya dan berakal. Kalau orang yang sudah balik, dia nggak sholat, berakal gak? Namanya orang tadi orang apa? Orang apa? Gila. Yang kata gila siapa? Bukan kita, tapi sebaliknya. Nih kalam-kalam nih. Kalam yang indah yang dibuat oleh para ulama semua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya kan? Ya, jadi wajib sholat kepada seluruh muslim. Kalau dia ngaku muslim, dia wajib sholat. Wah, aneh belum balik, Sat. Mang umur itu berapa?
Tuh, 35. Tapi ini nggak keluar mani. Oh, itu bego, nanti coliin aja. Nggak keluar mani, umur 35 keluar mani. Jadi aneh malah sholat karena dia belum balik. Tuh, syaratnya kan inti punya akal. Boleh inti nggak balik, tapi kan inti punya akal. Umur 35 inti percaya nggak keluar mani? Ada gak orang umur 35 keluar? Ada gak nggak keluar mantok? Mantoknya keluar. Ada gak? Hah? Ada gak orang umur 35 nggak keluar mantok? Tahu mantok? Temennya mani. Iya, nih cerita nih. Pikri kan udah balik. Pikri sholat nih Pikri udah balik. Pikri sholat. Lagi sholat tengah-tengah puasa, tengah-tengah sholat. Ya, rakaat kedua mani keluar. Batal gak? Mani keluar. Batal gak? Pikri lagi sholat nih, tengah-tengah sholat lagi rakaat kedua nih Pikri nih. Kan udah balik lagi, pelernya bercakap dia. Ya, lah tengah-tengah sholat, Pikri mani keluar. Keluar gak? Batal gak Pikri? Hah? Kenapa enggak Ki? Kenapa enggak batal? Tanya, kenapa enggak batal? Karena punya akal sehat. Ulangin Ki, dengerin Ki. Pikir lagi sholat nih. Udah rakaat kedua, Allahu Akbar. Ya, habis tahiyatul awal, Allahu Akbar. Ya. Terus mani keluar. Batal gak sholat Pikri? Bego. Pikir sholat nih. Ya. Rakaat kedua nih. Ya. Terus mani keluar. Batal gak sholat Pikri? Batal gak? Mani siapa lagi? Dasar si bego. Ya kagak batal karena bukan yang keluar menemani tetangganya Pikri. Mani namanya Rohmani, dipanggilnya Mani. Jadi kagak batal gitu. Ya, kenapa? Yang keluar Rohmani. Tuh, lakopnya panggilannya Mani. Nih sholat terusin aja Pik. Ya, nggak batal karena yang keluar Mani tetangganya yang namanya Rohmani, dipanggilnya Mani. Temennya siapa Mani? Manto. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Ini ulangin lagi nih. Jadi wajib sholat, tajibus sholat. Ya, ala kulli muslimin baligin akilin. Wajib bagi seluruh muslim yang dia mengaku seorang muslim, yang dia balik, yang berakal, wajib dia melakukan sholat. Ya. Ada mustasnayat, ada pengecualian, kecuali gokil atau gila. Orang tadi gila, dia udah balik tapi dia gila. Ya, nggak wajib Berapa banyak? Orang yang balik, orang yang muslim, yang dia balik berakal, lebih-lebih orang gila. Paham? Lebih-lebih orang gila. Masuk panggilan waktu, Allahu Akbar. Nyantai sampai hilangnya waktu. Nyantai main game segalanya. Makanya inti main HP yang bermanfaat. Apa yang menghasilkan main HP yang bermanfaat? Itu kerjaan inti, bisnis inti, segalanya. Selain itu nggak puji apa lagi yang manfaat buat bagi teman-teman inti. Ya, main slot. Main slot. Halal haram, perbuatannya haram. Gitu kan? Duitnya inti jangan makan. Buang kali cio. Tetap yang namanya haram tetap al haramun bayinun. Haram jelas-jelas emang haram. Itu. Nanti burusin semuanya biar tutup tuh slot. No, kita juga berharap nih. Ya enggak, mudah TikTok kita naik. Ya kan? Kita tutup tuh TikTok. Naik gua sampai 1 M bagaimana? Tutup tuh TikTok. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Jadi wajib sholat bagi seorang yang balik dan berakal. Paham? Sholat nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Ya, nggak bisa rebahan kayak depan mata. Nggak bisa ke depan mata pakai hati. Nggak sholat hati. Jadi nggak sholat.
Ya, emang dia nggak bisa nggak sholat. Kalau dia nggak biasa nggak sholat, wajib gak kita sholatin ketika jenazah dia meninggal? Dia kita tahu tuh orang nggak sholat, kita tahu dia nggak sholat, ya dia nggak sholat kita tahu segalanya, ya kan? Emang tetangga kita, emang teman main kita, wajib gak menyolati jenazahnya? Wajib. Kenapa wajib? Kita lihat manusianya, gitu. Bukan lihat sholat, masalahnya kita nggak tahu, kita yakin, hakul yakin, ya dia segalanya, dia bajingan, dia pelacur, kita nggak tahu. Ya, kewajiban kita menyolatin sebagai orang Islam. Loh, jangan oh dia nggak sholat, malah sholatin, nggak boleh. Itu perbuatan setan, dikatakan malas sholatin, itu perbuatan setan. Siapapun dia, dikala dia meninggal dunia, ente jangan lihat dia nggak sholat, ente jangan lihat dia bajingan, ente jangan lihat dia pelacur, ya kan? Ente lihat siapa dia? Dia hambanya Allah, ya dia manusia yang wajib kita hargai. Dia bungkusin segalanya, ya ada aibnya kita tutupin. Ya, seorang yang dia bisa nutupin aib seorang di dunia, Allah tutupin nanti aibnya ketika yaumul hisab. Allah tutupin nanti aibnya ketika yaumul mizan. Loh, dia nggak pernah buka aib seorang, nggak pernah buka kejelekan orang, Allah tutupin kejelekannya nanti ketika di hari pertimbangan, ketika di hari hisab, ditutupin semua aibnya. Enak gak jadi manusia? Ya, jadi manusia kadang-kadang sesama manusia. Kadang-kadang manusia ini dulukan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dulukan Allah taala? Ahli neraka lo. Tuh. Enggak salat ahli neraka lo, enggak boleh. Neraka surga punyanya Allah taala. Kalau kita hati-hati, jangan pernah mengharapkan surganya Allah. Kita nggak pantas masuk surganya Allah taala. Ya, mungkin kita ahli neraka. Yang kita harapkan apa? Redho dan rahmat daripada Allah Subhanahu. Itu doang udah. Harapan kita jangan, ya Allah mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Ahli surga. Ahli surga dari mana? Ya kan? Kita tiap ngaji kesental templang, ya kan? Ibu kita pelit, keluarga kita pelit. Di mana ahli surga? Betul kan? Yo, ahli surga itu dia baik. Ya. Kayaknya dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya inna auliya illahi la yanalu sya'atir rahmati ya bikasratil ibadah walakin sahok binafsihi. Dalam kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan sungguhnya kekasih Allah Subhanahu wa taala nggak ada akan dapat luasnya rahmatnya Allah taala, redoknya Allah taala dengan banyaknya ibadah. Tetapi apa? Dengan sifat dermawan. Dengan sifat dermawan yang mana ketika dia berikan dia nggak pikir-pikir, dia nggak pernah hitung-hitung, segalanya dilupakan, bagaikan dibuang air. Ya, bagaikan buang air, udah selesai udah. Nih, walau manusia tahu jati dirinya manusia, ya bahwasanya dia akan pulang ke rahmatullah, akan menjalankan suatu perjalanan yang sangat jauh banget. Ya, dia akan selalu berbuat baik kepada sesama manusia yang semua mengharap daripada rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, ulangi lagi. Jadi wajib sholat pada orang yang balik dan berakal. Sekali lagi, orang yang mengaku muslim, orang yang mengaku Islam, dia balik padahal udah punya anak, udah punya cucu, udah segalanya udah, tapi dia nggak sholat, namanya bukan orang. Paham? Namanya bukan orang, mungkin orang-orangan atau orang gila. Makanya inti mau gampang sholat kita mau gampang sholat, tiap hari kita sholat, gampang cari. Duduk sama orang yang sholat, duduk sama orang yang soleh. Kita ada yang ingetin, siapa sih teman yang baik? Ya, siapa sih teman yang di dunia akhirat? Yang bukan ngingetin kita perut aja. Orang yang namanya makan pasti dia makan. Orang yang namanya minum pasti dia minum. Ya, orang akan genjerit kalau perutnya lapar. Orang akan berani ngutang-ngutang demi perutnya.
Orang akan berani ngutang-ngutang demi perutnya segalanya. Dia mau minum nggak ada, mau makan nggak ada. Gue minjem duit dong. Ya, gue minjem duit buat makan. Ya, dari pagi gue belum makan nih. Lu beliin apa kayak gue? Ame rokok udah sebatang. Orang yang tadi berikan, kesianan banget lo. Masa lu dari pagi belum makan begini hari? Iya, belum makan. Berapa banyak orang nggak kasihan dengan sesama manusia? Dikala berhari-hari, dikala berminggu-minggu, dikala berbulan-bulan, sampai dia pulang ke rahmatullah, nggak pernah kasihan kepada orang yang meninggalkan sholat, nggak pernah ngingetin sholat. Ente udah sholat belum? Ya, itu kan suatu hal yang susah. Ente udah sholat belum? Makanya banyak orang nyari rezeki, triliunan orang nyari rezeki buat perutnya. Adakah triliunan orang mencari rezeki untuk hatinya? Itu makanya apa yang kita lakukan semua selama kita di dunia, niat lillahi ta'ala. Jangan salah kita. Ya, gitu umur kita nggak sampai ribuan. Nggak sampai ribuan. Ratusan nggak mungkin. Bentaran. Gitu kan? Nggak sampai ribuan sebentaran. Nyari badan kita sehat. Kita nggak tahu lagi saat air-air ketawa kita mati. Betul kan? Enak ngopi kalau kita mati. Kita nggak tahu datangnya kematian. Yang tahu hanya Allah Subhanahu. Oh, makanya sebejat-bejat kita, sekeblek-keblek kita, segalanya. Kalau kita mengaku Muslim, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, mengaku bertuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah ninggalin sholat itu. Wa ala waliyin sobiin, wajib bagi kedua orang tua yang punya anak kecil, ayak murahu bis sholat, merintahkan anaknya untuk sholat. Sholat loh. Ya, lu udah sholat belum? Ya, dari kecil dididik untuk diperintahkan orang tuanya, anaknya suruh sholat. Ba'da tamami sab'is sinina, ketika anak itu umur 7 tahun. Aneh umur 3 tahun aja udah suruh sholat. Kenapa? Nanti biar 7 tahun dia sholatnya sempurna. 3 tahun dia disuruh sholat. Sholat. Ya, siap malam sekarang jam 5. Banyak orang nih sampai gini hari. Yang kemarin tuh 2 bulan yang lalu tuh, 2 bulan pikir puasa ada 2 bulan misalnya. Udah 2 bulan orang berpuasa Ramadan, kok kenapa nggak ada bekasnya? Kok kenapa nggak ada asarnya? Lagi bulan Ramadan, bulan puasa, dia bisa bangun jam 3:30, dia bisa bangun. Pas-pasnya jam 4 dia bisa bangun selama bulan Ramadan. Bener? Kenapa setelah Ramadan sampai gini hari subuhnya pada kodok? Bukan kodok lagi, kadang-kadang tinggal sholat. Seharusnya punya asar, punya bekas. Kenapa? Karena Ramadan madrasatul ula, madrasah yang pertama untuk apa? Membentuk karakter manusia. Yang tadi dia nggak baik, dia menjadi baik. Yang tadi kurang taat, dia menjadi taat. Berapa banyak orang belum Ramadan, girang Ramadan, tapi nggak ada bekasnya. Nih bilang, bini aneh, anak aneh, lu Ramadan nggak berpuasa, nggak ada bekasnya. Ya bangun, tadi kita biasa bangun 3:30, bulan Ramadan, jam 4 dah, mandi. Apa susahnya? Enak buat diri kita. Berat banget. Gitu kan? Sayang kita puasa Ramadan tapi nggak punya bekas, nggak punya asar. Asarnya mana kelar Ramadan? Ya harusnya kita jam 4 bangun. Ya udah mandi, udah siap-siap, udah habis mandi, kita sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, baca yasin, baca waqiah, setelah inti dah. Inti bisa baca apa? Nungguin subuh. Buat inti. Ya sebelum inti nyesel. Gitu. Jangan nanti segala kerugian kita, maksudnya segala penyesalan apa yang terjadi. Ya banyak, makanya manusia ketika banyak keganjelan, ada keganjelan aja itu. Ya. Pasti dia lupa dia sholat malam. Yang dibilang sholat tahajud. Abdul sholat maktubah qiyamul lail. Karena paling abdul habis sholat wajib, sholat malam. Walaupun 2 rakaat. Nah pesan guru anak. Ya, Bah Manap itu
seorang tukang becak yang suka nganterin gurunya, Mbah Marjuki. Ya, duluan ijazahan tuh. Ijazahan dulu dibilang kalau bahasa Jawanya ngerawat nggak makan nasi 3 tahun. Makan apa? Jagung. Nah, dikasih ijazahan tuh pas terakhir pindah ke Jakarta, dikasih ijazah. Apa ijazahnya? Jangan tinggalin sholat malam walaupun 2 rakaat. Biar hidup barokah, biar hidup selamat, biar hidup sehat. Itu. Ya, sholat malam walaupun 2 rakaat, inti habis itu mau tidur lagi. Karena syukur kita di situ tuh. Walaupun 2 rakaat inti habis itu mau tidur lagi, enggak apa-apa lah. Gitu kan? Sholat malam. Kayak jangan tinggalin segala. Ya, apa yang diajarkan Rasulullah SAW yang sudah jelas dalam Quranul Karim, inti jangan tinggalin, kerjain. Sholat, ini kayaknya susah banget hidup. Sholat malam udah. 2 rakaat, jikirannya tuh saja jikiran, di sholat tidur udah. Mohon ya Allah Ta'ala. Gitu kan? Tuh. Jangan sholat malam ada maunya doang. Paham, ada maunya. Ada butuhnya doang sama Allah Ta'ala. Gitu ya. Kadang-kadang ada butuhnya. Ya, ada butuhnya sholat malam buat perempuan. Sholat malam buat hajat yang lain. Ketika tidak hajat dengan sholat malam. Jangan. Ya, kita ini butuh sama Allah Ta'ala sampai kita roh kita dicabut. Kita butuh sama Allah Ta'ala sampai masuk kubur. Ya, kita butuh sama Allah Ta'ala sampai yaumul mizan, sampai yaumul hisab, sampai jembatan Shiratal Mustaqim. Kita butuh sama Allah Ta'ala. Jangan ada harapan apapun, karena kita butuh. Allah Ta'ala nggak butuh kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, itu. Jangan itu punya hajat kebanggaan. Mentalnya itu punya hajat nih. Nah, kerja ya Allah, kita menjadi perempuan, hajat apapun dah. Dia sholat malam sama 7 hari, tambah puasa. Ya, atau enggak inti baca Quran selama seminggu khatam. Dapat hajat inti. Saya ini mau kerja dapat yang enak, nanti mau menikah dapat pembukaan tuh apapun dah hajatnya dapat tuh hajat. Setelah seminggu inti dapat hajat inti tinggalin yang baik. Kalah sama dunia. Ya, kalah sama dunia. Ya dunia, kata dunia nih memang orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Ya dunia, oh dumuni man khodamani. Dunia, ente ladenin orang-orang yang dekat kepada aku. Dunia, ente ladenin orang-orang yang menuntut ilmu. Dunia. Ya dunia, oh dumuni man khodamani. Dunia, ente ladenin dia tuh. Li nggak minta apa-apa mana? Karena dibutuh mana? Suruh ladenin dunia. Berapa banyak orang-orang besar, berapa banyak orang besar yang hidupnya tercukupi, diladenin ame dunia. Dunia itu kayak fata morgana, kita kejar makin jauh. Biarin dunia kejar kita. Bagaimana dunia kita kejar kita deketin ame yang punya Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya dunia? Allah. Yang dunia ini kita akan tinggalkan panah bentuknya dunia. Banyak bencana di dunia. Apa bencana yang pertama yang luar biasa, yang gara-gara pembunuhan segalanya kesialan datang semuanya kepada kita apa? Bencana waktu dan umur. Umur kita nggak manfaatin, waktu yang kita manfaatin dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, begini aja rugi. Itu namanya bencana. Yang sangat besar, yang sangat dahsyat itu bukan tsunami segalanya. Ketika seorang tidak bisa memanfaatkan waktu dan umur, itu lebih daripada tsunami. Rugi hidupnya. Paham ya? Tuh. Terus tadi orang tua wa alal walin sobin ayak mura bis sholatin ba'da tamami sab'i sinina. Orang tua wajib memerintahkan anaknya sholat ya ketika umur anak sempurna umur 7 tahun. Wa yadribahu ala tarkiha ba'da kamalil asri sininan. Pukul dia tuh anak ketika umur 10 tahun dia nggak sholat. Nggak sholat tuh anak pukul. Loh. Gimana 10 tahun dia nggak sholat pukul? Loh. Kok umur 20 tahun dia nggak sholat? Loh, sate langsung. Masukin boleh kayu. Boleh kan daripada emak lu diseksa. Berapa banyak orang tua tenggelam dalam api neraka aja gara-gara anak.
Berapa banyak nanti nih dia orang tuanya rajin sholat, dia nggak mikirin anaknya, dia nggak sholat. Ya, ya makanya apa kata Rasulullah? Akrimul aulad ibadah. Kau hormati anakmu ibadah. Tuh, bagaimana hormatin anak? Omelin kalau dia nggak sholat. Tuh, ketimbang nanti lu disate bareng-bareng. Orang tuanya bener, anaknya nggak bener. Orang tuanya mau bener sendiri, salah. Bener bareng-bareng sekeluarga. Apa kata Allah Ta'ala? Ku anfusakum wa ahlikum nah. Jangan bawa diri inti aja pak, beh, tuh kan? Ya, itu sholat tapi inti nggak ngajak-ngajak aneh. Aneh tidur didiamin aja. Tentang aneh kasih duit sama inti. Paham inti? Berapa banyak ibu bapak lemah? Ibu bapak lemah. Kenapa lemah? Ibu bapak dikasih duit nih, pak nih pak, duit nih 5 juta. Anaknya tidur waktu sholat subuh nggak dibangunin. Kesianan, dia baru pulang kerja. Nah, ya. Dia nggak sadar. Padahal kewajiban ketika orang tua melihat anaknya tidur. Tadi umur 10 tahun suruh kebuk. Tuh anak umur 20 tahun. Tuh anak umur 27 tahun. Duh, bukan kebuk lagi. Duh, siramin arang sate. Siramin arang sate udah. Duh, jangan macem-macem di dunia. Jangan. Berat urusannya berat. Jangan petantang-tenteng di dunia. Jangan kayak jagoan di dunia mau ngapain? Hah? Siapa jagoan? Jagoan bukan orang jago main pukul, tapi meninggalkan sholat. Jagoan bukan orang jago tembak, tapi meninggalkan sholat. Siapa jagoan? Orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan, sehingga diselamat dunia wal akhirah. Itu namanya baru jagoan. Itu baru namanya jawara. Jawara nggak sholat tuh. Jawara nggak sholat. Aduh, sianan bukan jawara. Tuh, preman captai. Astagfirullah jawara jawara Betawi sholat. Tuh, jangan tinggalkan sholat. Jangan macam-macam dah kita sholat jangan. Kan kata Rasul ya gitu. Kata umur 7 tahun ya hendakkan sholat apabila di umur 10 tahun. Ya, wayat ribahu ala tarkiha ba'da kamal istrinan. Kebuk kalau umur 10 tahun dia ninggalin sholat. Ya. Berapa rukun sholat? Syurutuhas sholat khamsatun. Adili 5. Al awal toharatu minal hadasi akbar wal asghar. Yang pertama syarat daripada sholat bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Tuh, hadas kecil dan hadas besar dan hadas kecil. Paham? Takut orang kurang paham nih karena jarang ngaji. Tuh, hadas besar apa? Tuh, buang tai. Tuh, hadas kecil apa? Kencing, bego, salah. Ya, hadas besar apa tadi? Keluarnya mantok keluar dari player. Loh. Mantok keluarnya mani. Keluar mani itu. Namanya hadas besar. Hadas kecil yang keluar daripada kubul dan dubur. Ya, walaupun taiknya sekali balok, tetap dikatakan hadas kecil. Paham ya? Itu ya, yang dikatakan hadas besar, hadas yang keluar, yaitu keluarnya enak. Baik dimasukin hasapannya atau diapain aja dah. Intinya dia keluar mani. Itu namanya hadas besar. Asani yang kedua, taharatul badan wasaub wal makan minan najasah. Yang kedua, orang yang sholat harus bersih daripada badan, bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, minan najasati daripada najis. Inti kalau sholat di mana-mana kan yang dibilangin inti jangan sholat tadi, inti udah nggak bawa sejadah, sholat di masjid, inti sholat, inti mau sholat tempat sujud, tempat sujud kita nih, kita cium dulu, ya. Kita nggak tahu yang namanya kencing, yang namanya kucing itu binatang, namanya tikus binatang. Kita nggak tahu ada kalanya dimasuk masjid atau musola. Cium takut pas kita sujud, bau pesing anjing banget. Tuh, ya kan? Bau pesing kita nggak, ya Allah. Batal nggak sholatnya? Batal. Walaupun hulunya masih nggak, hulunya nggak batal. Kenapa? Karena makannya najis, karena tempatnya najis. Makanya syaratnya sholat tohar kalau badan gua sop wal makan minan najasa. Atau inti lagi sholat, inti kelar sholat tuh, ya kelar sholat, inti cium baju inti dari assalamualaikum, tinggal rokok sebatang, inti cium bau inti, bau iler,
Bu iler, yang iler itu inti tidur nggak pakai bantal. Berarti ilernya najis. Bu iler tuh. Inti wajib mengulangi sholat lagi. Pasti ente nggak bakal mau kan gitu kan? Ya, kenapa? Saup kita, baju kita yang kita pakai tadi ketika sholat, kita ngehnya kelar nggak kelar sholat, nggak ada istilah kita mampu, najis. Makanya dia bilang sekali lagi, kita bisa bilang lagi minti tuh, ya makanya perhatiin banget dah. Kita mau sholat, jangan main sholat-sholatnya, baju kita cium, bau kan? Itu ya, baju kita cium, ya, badan kita juga cium. Lu mau keringetan banyak main sholat-sholat aja. Makanya kalau kerja, mau berkah, kita bisa hargain bos kita dengan pakaian rapi kok. Kita nggak berani tuh ngadepin bos kita datang ke kantor pakai kaos sama celana pendek. Betul? Kenapa kita nggak bisa ngargain kepada sang pembuat seluruh alam, kepada sang pembuat seluruh manusia dan seisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita nggak mau rapi, nggak mau ke sholat, kita kerja, kita nggak mau persiapan, bawa baju koko kek, bawa baju koko ame sempak. Kita misalnya bekerja ke sono kemari, keringetan, nggak main sholat aja. Ya, biar enak, biar berkah hidup. Kita bisa hargain tuh bos kita, pakaian rapi. Takut nggak enak rapi, kita nggak malah rapi, korat kadang-kadang kausan. Agak sholat kausan ikut jamaah lagi. Tuh. Mau sholat terus kaosnya gambar Golkar. Gambarnya Anies, po. Pilih Anies. Ya. Gambarnya Prabowo, pilih Prabowo. Sekarang orang sholat dari kaos partai semuanya. Tuh. Pilih Ganjar. Tuh. Mau nggak pilih semuanya. Tuh, kan. Kenapa nggak pilih semuanya? Hidup kok gini-gini aja, nggak ada pengaruhnya dari dulu bikin hari. Ya. Yang penting ada kepala, siapapun kepalanya. Betul? Ini ada kepala, nggak ngaruh mah. Ngaruh ke rakyat? Nggak ngaruh. Yang penting ada kepala, nggak ngaruh. Siapapun presiden tak pengaruh dengar rakyat. Yang ngontrak tetap aja ngontrak, yang susah tetap aja susah. Itulah Indonesia. Loh. Ya, untung aja burung garudanya kabur. Ya, kalau kabur gimana burung garudanya tuh? Aneh takut. Lambang Indonesia bukan burung garuda lagi, tapi kaleng kerupuk. Wah, kan serem. Ya kan? Aneh takut tuh. Kenapa? Itu begitu, tak pernah ada perubahan untuk rakyat yang jelata. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Betul? Kaya semakin kaya, susah semakin susah. Ya, pengangguran bertumpuk segalanya. Jangan kaget ada segalanya begal, segalanya. Kenapa? Dia nganggur. Jangan kaget banyak pelacuran. Kenapa? Dia nganggur. Mungkin seorang begal, seorang pelacur, seorang bajingan, semuanya dia nggak akan jadi bajingan, dia akan pelacur, nggak akan jadi bangsat segalanya kalau nggak nganggur. Tuh, mau ngojek, motor kagak punya. Saat gimana aneh punya motor, saat? Ya kan? Aneh sepeda aja atuh keluarga gantian. Ya, tuh gak aneh sepeda, aneh pakai sepeda anak aneh. Masing ada gak orang gitu? Masing. Ya kan? Itu nggak diperhatiin negara, bukan negara aja, musola masjid. Ya, dikit-dikit kumpulin anak yatim, kumpulin anak miskin lo kumpulin. Itu yang nggak pernah dicari, yang nggak pernah terpikirkan. Katanya orang miskin itu dilindungi negara, jangan lindungi doang, pikirin, betul? Orang fakir, orang miskin katanya dilindungi negara, jangan dilindungi doang, dipikirin kehidupannya. Karena negara tergantung orang fakir, kan gitu kata Rasulullah. Negara mau hebat tergantung orang fakir. Kenapa? Doa fakir mustajab. Oh, jangan minta nih apa yang mau jadi presiden segalanya. Jangan datangin orang-orang pondok temu. Jangan lo datangin orang fakir. Doanya mustajab. Nggak ada kita suruh datangin santri. Nggak ada. Kan lagi dikit nih. Ya, para pilpres nih sebentar lagi nih. Ya, yang pemilihan presiden dikit-dikit ke pondok pesantren, minta ini. Jangan. Ke masjid-masjid talim jangan. Sama dia melu sama-sama penjahat, dia mencari duit makan lo, baga. Yang lo cari orang fakir. Satu fakir buat sukses, cari orang fakir. Gitu kan? Orang fakir itu kata Rasulullah. Nah, ada Rasulullah. Inti jalan solo kemari ya. Inti cari pondok pesantren yang paling besar. Inti minta sama dia. Enggak, tapi orang fakir. Yang buat negara ya sentosa selama-lamanya
Ya, negara memikirkan orang fakir. Angkat derajat orang fakir. Pak Allah angkat derajat kita semuanya. Ya, siapa orang yang angkat derajat orang fakir? Siapa orang yang mikirkan orang fakir? Allah pikirin di kehidupannya. Sampai selamat dunia wal akhirah. Tuh. Tuh tadi tuh ya, yang berapa tadi? Aduh, angin nih. Ya, jadi itu tadi yang dibilangin tuh. Pakaian inti cium dulu jam salat aja. Ya, cium pakaian kita. Habis cium pakaian kita apa? Wal makani. Walaupun itu bawa sejadah, cium dulu sejadah aja, salat aja. Kecuali kita tahu nih, di saung, di majelis salim kita emang dijagain majelisnya. Gitu kan? Apalagi yang ngajar, tuh. Ya, jagain terus gitu. Tidur di saung mulu. Kenapa itu saung mulu? Karena yang ngajar bikin hari ngontrak bertahun-tahun. Orang fakir ya. Yang ngajar orang fakir enak dibilang fakir, ya kan? Tuh. Orang fakir ya. Orang yang senang selama-lamanya. Yang dia tak pengaruh dengan harta dan benda, tapi dia bisa tertawa. Sampai orang kaya yang dia bisa senang, bisa tertawa, makan dengan nasi goreng mengkudu, atau dengan kopi sebatang, kalau kena kopi setengah dan rokok sebatang, tapi dia bisa berapa banyak orang kaya hartanya banyak, cemberut aja mikirin utang di mana mah. Tuh, sampai orang seneng, orang yang hidupnya sampai pulang ke rahmatullah nggak punya utang. Kenapa dia nggak punya utang? Karena sering hidup di dalam kutang. Ngapain di dalam kutang? Nenen. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, as-salisu satrul aurati. Menutup aurat. Ya, aurat laki-laki dari mulai dengkul sampai sah nggak sholat? Ya, dari dengkul sampai busur badan kita nggak tuh sah kalau nggak punya pakaian lagi, nggak ada pakaian lagi. Kalau ada pakaian dari lutut sampai busur, ya bukan yang sah, nggak punya adab. Itu nggak ada adabnya. Perempuan auratnya dari mana? Telapak tangan sampai muka. Ya, gimana dia sholat ketika pakai cadar? Cadarnya dicopot dulu ketika mau sholat. Nah, habis kelas sholat baru cadarnya pakai lagi. Gitu. Karena muka harus nempel ame bumi, telapak harus nempel ame bumi. Paham ya? Itu yang ketiga. Ar-rabi'u yang keempat, ma'rifatul dukhulil waqti. Orang yang sholat harus mengetahui masuknya waktu. Oh, ya, jangan main sholat aja. Dia belum masuk waktu nih. Oh, dia nggak tahu. Ya, yang ajan di masjid, yang ajan di musola, atau enggak inti dengan sholat subuh. Kalau di Mekah, Madinah, ya, ketika ada umroh 2 kali ajan. Ya, ada ajan fajar kajib, ada ajan fajar sodik. Ajar fajar kajib, ajannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sempurna ajannya. Kadang kalau disedihin dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu namanya ada fajar kajib. Yang fajar kajib mendekati waktu subuh. Itu ajannya 2 kali. Gitu ya. Terus kemudian fajar sodik. Tuh, baru ajannya sempurna. Nah, orang tadi ketika sholat harus mengetahui waktu sholat udah masuk. Takut kita punya handphone, HP, ya kita salah ngatur waktu sholat, ya padahal masih setengah jam lagi. Ini HP udah azan duluan. Emang kita sengaja kenapa? Biar di bulan puasa kemarin buka duluan, kita dengar suara azan. Biar kita buka duluan, gitu kan? Tuh kita lupa tuh, kita nggak samain lagi setelah habis Ramadan. Ya. Yang kelima, al-khamisu istiqbalul kiblati. Ya, madhab kiblat. Ini harus tahu nih orang yang tadi syarat daripada sholat. Yang pertama, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, bersih daripada badan kita, pakaian kita, tempat kita bersih daripada najis. Yang ketiga, menutupi aurat. Yang kelima, ngerti masuknya waktu. Yang keempat, ngerti maksudnya waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Loh, makanya kemana-mana itu kalau main jauh, mau kemana, mau ke puncak segalanya,
aplikasi inti download aplikasi namanya kiblat itu nabi aplikasi lah biar nggak bingung tinggal buka aja ya arah kiblat. Mudah-mudahan sedikit ibu manfaat. Al-Fatihah.